Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor finance, bank-bank sekunder. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 PENIN, dan terakhir Cevin. Langsung saja ke saham pertama, langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,43% ke harga 6.727 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,9 triliun. Masih sepi ya untuk transaksi ISG. Langsung saja ke teknikalnya. ISG ya wajar koreksi biasa setelah dia kepentok resistennya 6.750. Kebetulan di situ ada EMA 60 garis biru itu, dan koreksi itu wajar, masih nggak masalah karena masih bagus, masih trennya ke atas. Minggu depan digas lagi itu Senin Selasa ke atas lagi untuk ISG ya, karena target ISG itu peluang besar di bulan Juli ke 6.900 atau menguji area resisten ini. Trendline downtrendnya ini akan diujinya. Kalau misalnya lihat target ini aja dari yang dekat nih, sekitar 6.900 sampai 6.950, dan terlihat juga ISG itu kan konsolidasi. Ada pola yang pertanda holder dengan target kenaikan kalau dia breakout minggu depan 6.800-nya ke 6.900. Seperti ini. Bahkan lebih nih, bisa aja ke 7.000 di toelnya, baru koreksi yang cukup dalam sebelum akhir tahun, mendekati akhir tahun Windows dressing. Bisa seperti itu nanti pergerakan ISG ya. Pokoknya ISG ini mestinya sih aman-aman aja sampai akhir tahun. Untuk turun lebih bawah 6.500 tuh kemungkinan enggak. Jadi masih sangat berpeluang arahnya tuh ke atas, bahkan bisa tembus 7.000 akhir tahun ya. Karena itu resisten yang cukup kuat semenjak Desember 2022. 6.900 7.000 itu arahnya ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. BJTM belum kemana-mana, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan volume mulai meningkat ya. Nih tiap hari meningkat, walaupun tipis meningkat. Minggu depan baru jalan ya BJTM. Harusnya minggu depan jalan dan potensi besar ya. Tapi ini disclaimer, bulan Juli akan menyentuh minimal 675 680. Jadi ada potensi upside sekitar 3-5% lah. Lumayan kalau bisa ya. Risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu nekat bulan Juli ini mau pakai stop loss. Stop loss kalau gagal bertahan di atas 640, di 635 atau 630, tinggalin aja. Risk reward seimbang aja nih, 1:2 ya kalau berminat BJTM. Tapi sabar, tapi peluang besar ke atas 1-2 minggu ke depan ya, bahkan sampai akhir Juli untuk BJTM ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1.185 menguat 0,42%. Langsung saja ke teknikalnya. BJBR masih bagus karena dia bertahan di atas EMA 20-nya. Harusnya masih sama, plannya juga akan ke atas. Potensi upside-nya 3-5% bisa dapat di bulan Juli. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, karena hari ini penutupan bulan bagus, volumenya meningkat, higher low, dan ya mestinya ke atas ya. Untuk PJBR minggu depan ya pelan-pelan naik. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang tuh di bawah 1150, tinggalin aja dulu itu untuk PJBR. Peluang besar sih minggu depan lanjut. ISG nih ya akan menembus resistennya di sekitar 6.770 sampai 6.800-nya. Ke atas lah ISG minggu depan. Jadi seperti itu untuk BJBR. Yang sabar boleh, disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1.735 menguat 1,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRIS bagus, dia retest saja swing low dan rebound lagi. Iya, arahnya kemana? Ke atas. Ini juga dia minornya kalau ditarik dari Juni bulan lalu itu uptrend, dia terus membentuk higher low, tetap ke arah atas 1.800 arah BRIS minggu depan ya. Bisa beli BRIS nggak? Hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa, karena ini harga-harga pertengahan ya. Tapi peluang besar BRIS ke atas. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume meningkat walaupun
memang ada ekor ya wajar, mungkin ada yang profit taking beli 3-4 minggu yang lalu di area support dan pas dia menyentuh 1800 dan di profit taking, ya seperti itu, nggak ada bisa dikendalikan, nggak bisa kita ngelarang trader lain udah jangan, biar dia tembusin 1800 hold aja, jangan sampai ada yang jual biar buying power kuat, ya nggak bisa ya. Itulah gunanya trading plan, bagaimana kita punya strategi juga, apakah strateginya ini untuk investasi, untuk swing trader, atau scalping, ODT, fast trade, itu kan beda-beda caranya, strateginya ya, seperti itu. Untuk BRIS arahnya peluang besar tetap minggu depan tuh ke atas, lanjut menguat. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Agro yang ditutup di harga 400, terkoreksi 1,47%. Langsung saja ke teknikalnya, Agro di pucuk ya, antara bener naik atau enggak nih, udah 4 hari dia membentuk ekor-ekor di atas. Bingung kan, pengen beli tapi nanti takutnya di bawah turun ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli, coba cicil atau pakai strategi average down, pakai aja support kuatnya ini 380, itu jadi sandarannya, mestinya tetap ke atas untuk Agro. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, dia berhasil menembus 400 itu dengan volume yang cukup signifikan ya. Harusnya ini oke, menarik, dan tetap arah Agro tuh naik, targetnya 420 430 minggu depan atau 2 minggu ke depan, dan ini disclaimer on. Jadi seperti itu ya untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBKP yang ditutup di harga 111, menguat 0,9%. Langsung saja ke teknikalnya, BBKP di area pucuk 110 111 tuh area resisten yang cukup kuat. Memang dia sudah membentuk pola pattern flag atau simetrikalnya ini ditembus dengan tiang seperti ini. Harusnya dia tuh masih bisa naik ke 115, bahkan target breakoutnya ini ya, kalau dia benar konfirmasi itu 120. Tapi tunggu aja di mana dia lagi membentuk swing low-nya. Agak nanggung harganya, memang bisa naik, cuman yang dilihat di itu hitung dulu tuh risknya. Kalau ternyata dia turun dulu, nah itu kan kalau dilihat dari volume bagus, meningkat. Kalau melihat kondisi seperti ini harusnya bagus di atas 100, cuman kan jauh dari harga beli. Kalau Bapak Ibu beli di 111, cut loss di bawah 100 tuh kan cukup dalam, mungkin 13%-an, 14%. Nah, lihat aja nanti Senin ada buying power kuat nggak, teknikalnya seperti apa, baru entry. Kalau Bapak Ibu mau belajar, di tanggal 16 minggu depan saya akan adakan kelas scalping. Nah, di situ Bapak Ibu bisa belajar ilmunya, dan ilmunya juga bisa dipakai selamanya di saham. Ya, selama market masih buka, ilmu juga masih akan bisa dipakai. Paling nanti diupdate aja dengan Bapak Ibu sering melihat market, nanti kan tahu gimana perubahan market, ya kita berubah juga tekniknya. Tapi ya itu, tekniknya Bapak Ibu bisa gunakan selamanya. Seperti itu ya. Kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi, daftar kelas scalping untuk BBKP. Jadi seperti itu. Untuk BBKP menarik, masih arahnya masih ke atas. Cuman kalau Bapak Ibu baru entry itu yang kurang ideal ya. BKP tuh di grup Borneo Trader tuh udah beli di 198. Sekarang udah 10% ya, floating profit. Ya, pasang trailing stop, udah jaga-jaga. Kalau dia balik ke arah dulu ke bawah, mending TP dulu, nanti buyback atau average up. Jual setengah, nambah di bawah untuk average up. Ya, banyak strategi, nggak ada satupun yang pasti, tapi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1630, menguat 1,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA naik 1600, mantul. Berani nggak beli harga sekarang? Ya hitung aja Bapak Ibu. Kalau saya sih nggak. Mending saya cari saham yang lain yang lagi di bawah mau ke atas. Seperti BBKP, BTPS, BDMN, ataupun Big Bang yang lagi di bawah-bawah tuh yang mau naik, daripada BNGA yang sudah sangat tinggi saat ini ya. Memang all time high-nya masih jauh 2800, tapi kondisi sekarang BNGA itu udah naik. Kalau dihitung dari awal Januari year to date-nya udah naik ke 40%. Ya tunggu dia ada koreksi dulu baru entry lagi ya. Agak beresiko harga atas, kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya, tahu berapa harga wajarnya, apakah ini sudah price in atau over value atau under value. Kalau saya lihat ya nggak under value, yang pastinya minimal price in atau over sudah sekarang ya.
Seperti itu. Untuk BNGA lebih ke wait and see dulu, sabar aja, kecuali Bapak Ibu yakin mau simpen nih mungkin setahun ke depan dengan strategi nyicil setiap bulan, ya bisa aja kalau mau beli. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu udah 5 minggu terus naik, bahkan dia belum ada membentuk swing low-nya dari April, berarti 3 bulan yang lalu belum ada swing low yang cukup dalam. Takutnya ya ada momentum dia membentuk swing low-nya cukup dalam, mungkin nanti setelah ISG nyentuh 6.900 bisa seperti itu ya. Cuman potensi sekarang itu harganya kita nggak tahu kemana, masih mau dikerek naik, resikonya yang dipikir dulu itu aja. Kalau Bapak Ibu yakin udah bisa beli seperti itu ya. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBS yang ditutup di harga 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. PNBS sudah di atas 60, udah oke nggak? Harusnya iya. Apakah ini bisa mengakhiri masa konsolidasinya? Bisa terjadi. Kalau Bapak Ibu sabar dan menunggu, ya sabar. Tapi kan bisa aja profit. Seperti momentumnya bagus, EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60, garis merah EMA 20, garis biru EMA 60, dan volume meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya juga meningkat, higher high higher low. Bahkan volumenya tuh 3 kali lipat lebih besar dari volume minggu sebelumnya. Harusnya sih bisa jalan minggu depan. Kalau dikerek lagi naik, skrup panin PNBS salah satunya yang akan naik ya. Minimal targetnya itu ya 10-12% bisa 1-2 minggu ke depan kalau jalan ya. Kalau mau beli harga sekarang ya hitung aja risk reward-nya. Seperti itu. Untuk PNBS, langsung saja ke saham selanjutnya. PNLF yang ditutup terkoreksi 3,63% ke harga 318. Langsung saja ke teknikalnya. PNLF kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus saat koreksi, dan dia berhasil lagi breakout 300 dengan volume. Minggu kemarin dia koreksi biasa ya, buangan-buangan kecil, mungkin nurunin penumpang. Minggu ini ditarik naik lagi. Targetnya kemana? Masih sama gambarannya 350 sampai 360. Itu arahnya untuk di time frame weekly-nya. Kelihatan bagus nggak? Harusnya bagus, volume meningkat, higher low. Kalau dilihat dari time frame harian, hari ini koreksi volume kecil, nggak masalah. Harusnya ya 300 dijaga. Nggak ada lagi cerita dia turun di bawah 300 kondisi seperti ini untuk PNLF. Jadi seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBN yang ditutup di harga 1.285, terkoreksi 1,53%. Langsung saja ke teknikalnya. PNBN nggak masalah juga walaupun candle hammer terbalik. Kalau menurut saya, kalaupun koreksi tipis saja minggu depan itu tetap akan mempertahankan. Kalau dilihat tarik lagi ke atas, supportnya pakai 1.200 saja angka genap. Ya, nggak perlu nunggu sampai 1.180, di atas itu aja. Jadi kalaupun koreksi menurut saya 1-2 candle aja udah 1000 lagi, dan peluang besar masih sama, arahnya 1.400-1.450 untuk PNBN. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Penin yang ditutup di harga 1.135, terkoreksi 3,82%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Penin juga bagus, konsolidasi kecil kemungkinan kalau dia turun di bawah 1.100 ya. Ini valid breakout. Iya, valid breakout. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Dia berhasil breakout dengan volume. Minggu depan mestinya lanjut. Ya, koreksi-koreksi wajar itu biasa. Ya, ada yang profit taking hari ini itu wajar. Karena kita nggak bisa mengendalikan trader yang lain, melarang mereka profit taking. Karena mungkin ada yang beli dari 1000. Ada yang beli dari 1100. Jualan di 1160, 1130 itu biasa ya. Jadi nggak usah takut lah kalau Bapak Ibu masih follow the trend, masih bisa yang punya harga di bawah 1100. Pokoknya kalau dia turun dari 1100 tuh TP dulu aja yang punya harga bawah. Kalau yang punya harga atas, atur masing-masing apakah cut loss, apakah nunggu di bawah average down, silahkan ya. Nggak ada yang salah di market nih. Atur kenyamanan dengan sesuaikan profil resiko. Seperti itu untuk Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cepin yang cukup luar biasa. Saya juga lupa dengan Cepin yang harusnya sudah saya catat bahwa Cepin ini hari kedua dividend trap-nya itu peluang besar bangun. Sayangnya memang kelupaan ya. Ya memang nggak rezeki di situ ya. Gimana pun caranya ya bisa aja lupa, bisa aja nggak beli, bisa aja telat. Nah seperti itu ya.
Jadi Cepin ini menguat 8,65% ke harga 565. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin berhasil breakout lagi. Berarti kalau Bapak Ibu yang punya dividennya lumayan kan ya. Dapat dividen tapi ya resikonya spekulatif. Gak ada yang tahu kan. Tapi memang kalau saya lihat ya, Cepin ini saham-saham second liner bahkan third liner yang memang fundamentalnya membaik. Contohnya BNGA, terus saya lupa apa satunya tuh, NISP kan, setelah dia turun ARB karena dividennya besar tapi nggak lama naik. Kalau nggak salah NISP tuh cukup lama, 5 hari 6 hari di bawah baru naik. Ini udah naik duluan. Apakah ini akan ditutup? Peluang besar sih tutup, cuman nggak tahu apakah seminggu depan ataupun turun dulu koleksi, tapi peluang besar ditutupnya juga ya. Untuk Cepin masih menarik ya, masih menarik, mungkin masih murah, makanya pas dia ARB dimakan lagi sama market maker atau bandarnya di bawah ya. Jadi ada yang panik-panik mungkin yang jualan seperti itu ya. Kalau dilihat kondisi ini mestinya masih ke atas untuk Cepin ya, cuman masih ada proses juga, nggak langsung ujuk-ujuk langsung naik cepet ya. Ya tergantung market lah, apapun bisa terjadi. Lihat contohnya NISP, BNGA kan naik-naik juga gak lama. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.